Besoknya si ateis sudah nyampe itu di situ, Pak, jam 3 sore. Mana nih yang katanya bertuhan telat gitu. Datang memang, tapi telat. Ditanya, kenapa kamu telat? Iya, rumah saya jauh. Tadi kehalangan dengan sungai, lagi tinggi sungainya, nggak ada perahu buat nyebrang. Ah, terus gimana kamu akhirnya bisa nyampe sini? Tiba-tiba ada pohon jatuh jadi jembatan, saya nyebrang. Diketawain sama dia. Hahaha, aneh. Masa tiba-tiba pohon jatuh langsung jadi jembatan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Diketawain lagi sama yang beriman. Hahaha, kamu lebih aneh. Kalau kamu nggak percaya sama pohon jatuh tiba-tiba aja nggak percaya, terus ini segala alam semesta segini gede tiba-tiba gitu ada semuanya. Ouch, 1-0. Ya. Tiba-tiba gitu ini semuanya beneran nggak masuk akal lah tuh, ya. Oke. Satu kejawab. Kita berasal dari Sang Maha Satu, terserah orang mau nyebutnya apa itu dulu, tapi dia jelas Sang Maha Satu, ya. Setelah kita lanjut pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita diciptakan? Memang ketika untuk apa diciptakan, kalau pakai bahasa Quran udah jelas ya. Quran surat 51 ayat 56, Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau dulu saya ngejawabnya, seharusnya kita, kalau kita diciptakan untuk itu, seharusnya kita tenang di situ. Kayak contoh, kalau memang manusia diciptakan memang hanya khusus untuk ngejar-ngejar duit, dan memang hanya khusus untuk jadi orang kaya, sukses itu kaya, maka seharusnya orang yang kaya tuh udah lepas dari segala penderitaan dan dia bisa bahagia. Tapi enggak tuh, ada yang udah kaya masih kekurangan. Enggak. Kalau memang bahagia itu atau kita diciptakan itu hanya untuk ngejar jabatan, berarti harusnya yang punya jabatan harusnya tenang dong, karena memang itu dia diciptakan, untuk itu dia diciptakan. Ya, ibarat kalau kita akhirnya buntu dengan segala pengejaran itu, bisa jadi memang karena fungsi kita tuh bukan untuk itu gitu, Pak. Contoh, kulkas fungsinya untuk mendinginkan. Tapi kalau kita ngegunain kulkas untuk dijadiin tatakan buat nyetrika, ya, ditigulingin kulkasnya, dijadiin wadah buat nyetrika, ya. Ih, nggak enak nih kalau nyetrika pakai ini. Ya emang bukan buat itu gunanya, gitu. Silakan baca buku manualnya, ternyata diciptakannya untuk mendinginkan, bukan buat untuk jadi tatakan nyetrika. Ya, kita nih selama ini mencari, saya tuh buat apa ya? Ah, kayaknya saya harus jadi orang kaya. Ah, kayaknya saya harus jadi orang populer. Tapi setelah dapat, kok nggak masuk juga ya? Kok di hati nggak enak juga ya? Kok nggak tenang juga di hati ya? Yuk, udah harus mulainya berpikir bahwa kayaknya saya bukan diciptain buat ini deh. Makanya kan setiap kali ada orang yang mendapat itu semua, mereka semua punya statement yang sama, pernyataan yang sama bahwa sampai kapan ya hidup kayak gini, nggak enak. Cuman ada satu jenis golongan orang yang tidak akan pernah berkata seperti itu, Pak. Orang yang telah menemukan Allah di hatinya, sudah di jalur Tuhannya. Silakan cari orang soleh manapun, Pak, yang udah bener-bener soleh asli ya. Nggak ada mereka yang berkata, saya mau sampai kapan hidup damai, tenang, sejahtera gini ya? Kayaknya akan diazab deh. Gak ada, Pak. Meskipun di kacamata orang, dia untuk dapat ketenangannya itu harus ninggalin jabatannya dulu, harus ninggalin perusahaannya dulu. Tapi enggak tuh, bagi mereka nggak menderita, tetap tenang-tenang aja. Maka ketika dulu saya mencari kebahagiaan, untuk apa saya diciptakan, saya kira saya diciptakan untuk jadi kaya dan sukses, ternyata saya malah buntu. Saya kira, iya ya, yang nggak pernah akhirnya menderita dan protes dengan jalan yang dia pilih cuman orang yang berhasil menemukan Allah. Saya mikir, ini nih yang belum saya cobain nih. Ya, udahlah, coba yuk belajar gimana sih agama itu, Tuhan itu gimana sih, Allah itu apa. Ternyata benar aja, tenang, udah hidup teh. Cuman memang saya dulu waktu pulang ngebalik, Pak. Biasa orang ngaji itu kalau ada waktu luang, sisa beres kerja, beres buka usaha, beres buka toko, ada waktu sisa seminggu sekali ngaji. Kalau dulu dibalik, ngaji, belajar dulu, ada waktu sisa baru ngurus usaha. Pengen ngetes mati nggak saya? Karena udah nyobain bener-bener dunia terus, tapi nggak nyari agama, nggak nyari Allah sama sekali di sana, nggak berhasil juga. Coba tes, Allahnya dulu yang dicari, dunianya ngiringin aja, ngikutin. Enggak tuh, sekarang malah dikejar-kejar Bu sama dunianya, Bu. Ya, maka oke, selesai. Berarti untuk itu diciptakan ya. Alasan orang ketika akhirnya kita ngejalanin sesuai buku manualnya, ibarat kulkas sudah digunakan sesuai buku manualnya, itu untuk kedinginin, berjalan dia. Kita di jalan hidup ngejalanin sesuai gimana yang Allah pengen, plong enak gitu, plong enak, gak ada masalah. Lihat orang-orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa terampuni, adapun cuma sedikit. Ujian lebih parah dari kita, tapi
lebih baik, tetap jadi manusia yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Nggak ada tuh yang ngambek, nggak ada tuh yang pundung. Ngerti pundung, Bu? Kebayang kalau para nabi kita pundung, Bu? Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Kambung, oh, kemarin gue diledekin melulu, sakit hati. Gitu ya. Gak keren, Bu. Dan kalau iya, Islam gak akan sebesar ini, Bu. Tapi Nabi jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah gak berikan izin sehelai rambut pun gak akan jatuh. Lempang, we tenang, enak ya. Kayak gitu ya. Setelah mati akan kemana? Udahlah. Ini mah bisa dijawab pakai notasi logika sederhana. Al-Quran itu bukan book of science, bukan buku pengetahuan, tapi book of science, pertanda. Buku, kitab yang muncul 14 abad yang lalu ini, hingga detik ini tidak terbukti ada satu kesalahan pun di dalamnya. Dan 80%-nya sudah terbukti benar. Seperti terbelahnya dua lautan, ya, tidak bersatu antara satu padahal sama-sama air, ya. Dari mana proses penciptaan? Mana ada USG zaman dulu, Bu? Tapi tahu tuh dari manusia itu dari nutfah lalu menjadi alaqah lalu menjadi mudghah. Dari setetes air mani lalu menjadi alaqah segumpal darah lalu menjadi mudghah. 14 abad yang lalu yang ngomong. Ya. Sehingga aneh kalau itu adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu pasti datang dari Tuhan nih. Terlalu banyak itu kalau pengen dibahas. Jadi kalau misalkan memang 80%-nya dari isi Quran nih, 80%-nya sudah terbukti benar dengan segala penelitian yang baru terjadi beberapa puluh atau berapa belas tahun terakhir ini. Padahal itu sudah dari 14 abad yang lalu. Berarti tinggal 20% dong yang belum terbukti benar. Kan sederhana. Kalau misalkan dari 100%, 80%-nya aja udah benar, sisa 20%-nya ya pasti benar juga. Ya. Kok kalau nggak benar gimana? Karena yang belum terbukti benar tuh cuma alam setelah, ya. Kok ternyata mati surga dan neraka nggak ada? Rugi dong, kita udah taat. Kita udah taat, ternyata meninggal surga dan neraka nggak ada. Paling cuman kita ngomong kayak gini. Nyesel tau gitu saya maksiat. Tapi kalau nyata ada, bisa ngomong kayak gitu? Enggak, Bu, sambil digoreng ngomongnya kayak hidup-hidup di sana. Ya. Jadi ya udah. Akhirnya wah, ini kudu ngajakin Dr. Zakir naik nih di sini ya. Jadi ternyata Al-Quran itu benar, ya. Islam itu benar, ya. Mencapai di salah satu kesimpulan itu. Nah, ya itu proses pencarian juga, ya. Dan tadi sampai di kesimpulan-kesimpulan itu. Ya. Baik, hijrahnya sudah, kebenaran Al-Quran itu benar sudah. Sekarang kita mau tanya tentang sudah. Ada. Tapi bukan soal pacaran. Saya justru mau bertanya sebalik. Kan ini ada anak-anak muda nih. Mana yang muda? Anak-anak nih. Oh gitu, Pak. Lebih baik ta'aruf atau pacaran sih, Pak? Nggak usah dijawab, itu mah metafora. Kalau Ya. biar yang lain-lain pada dengar. Baik ya, insyaallah. Tak kenal maka tak ta'aruf. Ya. Inilah ya. Oke, jatuh cintanya itu fitrah. Saya berpesan dulu untuk para wanitanya, boleh ya? Boleh. Ya, ada yang belum nikah, sini angkat tangan yang belum nikah. Para wanita mana? Hai para jomblo, tenang ya, yang penting jomblo fisabilillah. Saya berpesan dulu, hai para wanita, kalian itu mulia di sisi Allah. Mulia. Sampai ada surat perempuan kan, Anisa, nggak ada surat Ar-Rijal, laki-laki. Orang bilang katanya paling mulia, wanita paling mulia katanya ratu Inggris atau apa, enggak, bohong. Karena dia masih bisa disentuh orang oleh tamu negaranya, ya, salaman, cipika-cipiki. Kalian saking dimuliakan ke Allah sampai disuruh ditutup. Dan kalau ada laki-laki ingin menyentuh kalian para wanita, syaratnya satu, buat perjanjian dengan sang pencipta wanitanya. Termasuk di dalamnya melindungi, menjaga, mendidik, menafkahi lahir dan batin. Kalau tidak mau membuat perjanjian dengan orang tuanya, ya, dengan pencipta wanitanya, mohon maaf, maka jangankan menyentuhnya, memandangnya pun laki-laki nggak berhak. Kalian tuh semulia itu, ya. Maka kalian punya Instagram nggak? Punya, ya. Maka kalau tiba-tiba Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misalkan, ya, atau misalkan 7 personil BTS mualaf semua, dan
Dan saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset. Nah, dan mereka bersedia menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Wah, mumpung ngayal lah, terserah lah. Mau berkata cinta seperti apapun, jawab dengan tegas. Halalkan atau tinggalkan, mas. Tapi aku sayang sama kamu deh. Kalau sayang silakan, bapak standby di rumah tiap pada Isya. Jangan lupa bawa martabak. Iya tuh kudu modal ya. Tapi ngakunya sayang. Nah, gini, kita sayang sama orang pasti pengen selamanya dengan orang yang disayang, betul? Masalahnya di dunia kan nggak bisa selamanya. Akan terpisah jarak, terpisah maut. Allah telah menciptakan tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di surganya Allah. Terus dia ngakunya sayang tapi nggak ngajak ke surga, berarti omong kosong. Ngakunya sayang, tapi nggak ngajak ke surga, ngajaknya ke hotel berduaan. Modus, ya. Ngakunya sayang tapi nggak berani nemuin walinya, cuman modusin anaknya aja di WA terus. Omong kosong, ya. Ntar ada yang bilang, kok kami tuh nggak pacaran kok, cuman setiap jam 3 gitu dia suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Pertanyaannya satu, tanya nanti ke anak-anaknya ya. Atau kalau ada yang di sini masih muda juga ya, atau masih WA-an dengan yang bukan mahramnya, dibangunin tahajud kayak gitu. Pertanyaannya satu, kalian yakin kalian doang yang di WA? Laki mata partiau badan. Ya Allah, siapa yang menyambut baru itu yang disikat miring ya. Kok kami mah nggak pacaran, pergi juga cuman ke pengajian, di motor juga dihalangin tas biar nggak kena-kena gitu ya. Begitu udah nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki-lakinya WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Culangung gitu, paling ngalayut dan gitu deh ya. Namanya playboy syariah. Iyalah, hati-hati lah, beneran. Kalian tuh mulia, jangan ya. Mau seganteng apapun, mau hidungnya kayak perosotan TK, lancip gitu ya, enggak lah. Kalau dia benar-benar sayang, pasti halalkan ya. Halalkan atau tinggalkan, udah gitu aja.